Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video ini kita akan membahas yakni sejarah Macintosh atau macOS dari awal sampai saat ini. Nah, teman-teman, kita akan belajar flashback ya sejarah Macintosh ya, karena sebelumnya saya juga pernah membuat sejarah Windows. Kali ini kita belajar yang lain ya. Kita akan mengenal sejarah macOS ya dari awal sampai akhir ya. Perlu diketahui bahwa macOS atau Macintosh operating system ini adalah sebuah operating system yang dibuat oleh Apple ya sampai saat ini dari tahun 84 sampai 2024 ini. Nah, tapi kita akan flashback ya sejarah Macintosh dari awal sampai saat ini. So, langsung aja. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama ya, ini adalah System One. Dulu belum ada namanya macOS ya, masih bernama System One. Jadi ini adalah sebuah sistem operasi yang pertama kali Apple luncurkan. Kita akan mulai coba tes ya, kira-kira seperti apa pada saat itu. Nah, ini yang namanya dulu memang Macintosh ya. Memang pasti teman-teman sudah tahu ya, tempat Macintosh siapa, itu Steve Jobs dan kawannya ya. Dan ini adalah tampilan ya kurang lebih dari System One atau dari Macintosh yang pertama kali Apple luncurkan. Ya kurang lebih sama seperti Microsoft yang meluncurkan MS-DOS ya. Jadi sama seperti itu. Sini ada logo Apple juga, terus ada file, terus ada edit. Ini bisa apa ya? Oh bisa teman-teman ya. Nah, ini mungkin ibaratnya seperti file explorer-nya ya, kalau di Windows ya. Terus di sini juga ada view, spesial, dan lain sebagainya. Ini adalah System One, ini adalah sebuah sistem yang pertama kali Apple luncurkan ya jauh sebelum macOS sampai saat ini. Ya, jadi inilah yang pertama. Nah, kita beralih yang kedua, ini adalah System 2 atau System 2.0. Ini adalah macOS, bisa dibilang Macintosh kedua lah ya. Kurang lebih mungkin sama tampilannya ya. Uh, sama seperti Macintosh pertama kali Apple luncurkan. Nah, jadi ini adalah macOS kedua ya, sama aja. Ya, nggak jauh beda lah dengan macOS yang pertama tadi ya. Cuma bedanya di sini tampilannya mulai berkembang ya, mulai terus dikembangkan oleh Apple ya. Jadi ini adalah macOS kedua atau sistem 2.0 ya, atau sistem 2. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi ke sistem 3 ya, kelengkapan ketiga, jadi nggak cukup lama. Jadi ini sistem 3.0. Ini adalah Macintosh ketiga ya. Macintosh ketiga ini dia adalah sistem basis ya sama seperti macOS sebelumnya ya. Cuman bedanya di sini udah mulai UI-nya udah mulai cakep ya. Dan ya meskipun tampilan sama seperti awal-awal Macintosh, tapi ada perbedaan ya. Di sini udah mulai agak bagus nih UI-nya ya. Terus juga udah mulai user interface-nya udah mulai lebih jelas ya seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini diluncurkan tahun 86 ya. Kalau tadi tahun 84 benar ya. Ya. Dan ini 86 ya, diluncurkan tahun 86 barengan dengan Microsoft ya. Saat itu bersaing kerat ya antara Mac dengan Windows ya. Kita lanjut lagi ke sistem 5.0. Ini adalah lanjutan dari sistem operasi Macintosh tahun 3 sistem 3.0 ya, mana sistem 5.0 ini adalah sistem kelima yang dilanjutkan oleh Apple. Nah, coba jalankan. Nah, ini dia. Ya, kurang lebih memang sama, tetap sama ya. Cuman mungkin agak lebih baru aja ya, atau lebih refresh, atau lebih baru lah, pokoknya gitu ya. Meskipun sekali lagi memang sama, tapi jauh berbeda ya. Ini diluncurkan tahun 87 ya, setelah kesuksesannya di tahun 86 tuh. Ya. Lanjut lagi kita ke sistem 6.0 atau sistem ke-6 ya. Sama aja mungkin ya tampilannya, nah nggak jauh beda ya, coba kalau teran aja. Nah, tampilannya sama juga, cuman nggak ada perubahan ya. Di sini hanya aja ya ada berbagai aja gitu. Ini ya kurang lebih ya memang sama. Dan ini adalah lanjutan dari sistem 5.0 yang diluncurkan oleh Apple tahun 87 ya. Ini Macintosh ke-5, ini Macintosh ke-6 ya. Nah, oke. Lanjut lagi kita beralih ke Next. Nah, Next ini buat teman-teman belum tahu, jadi waktu itu saat Steve Jobs ditendang ya dari Apple. Mungkin kalian udah tahu sejarahnya ya. Jadi Steve Jobs ini mendirikan komputer sendiri yang bernama Next ya, Next Computer ya. Tapi dengan UI atau sistem dari Macintosh ya, tetap diambil. Ya cuman bedanya saat itu Steve Jobs lagi keluar ya ditendang dari Apple, perusahaan sendiri. Jadi dia mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Next ya. Nah, kurang lebih Next itu tampilannya seperti apa kita lihat ya.
Ya, karena ini beda banget. Basically tetap sama, tetap ya. Karena Steve Jobs ini, buat kalian belum tahu ya, dia tetap mengambil desain dari macOS ya, Macintosh pertama kali yang diluncurkan tahun sebelumnya. Karena waktu itu, ya kalian pasti sudah tahu lah ya, kenapa kasusnya Steve Jobs ditendang dari Apple, ya padahal perusahaan sendiri dibangun malah dia ditendang ya. Akhirnya dia mendirikan sebuah sistem sendiri bernama Next ya. Oke, itu ya. And lagi, nah ini masih juga ya sistem 6.0. Ini bisa dibilang 6.055. Ini adalah sistem operasi Macintosh yang berikutnya. Kurang lebih mungkin hampir sama lah ya guys ya, nggak jauh beda ya. Coba kalau kita run juga. Oh by the way di sini sebenarnya Steve masih ditendang ya, tapi memang udah balik lagi ke Apple ya, karena kalian bisa lihat ya di sini Next ini banyak banget tuh Next ya tuh. Ini Next ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Steve Jobs sendiri ya, beda sama ketika dia masih berada di Apple ya. Nah ini, oke, kalau kita run di sini sama dengan Macintosh sebelumnya ya. Tuh. Nah, ini diluncurkan tahun 90 ya. Ini ya sama lah segitu ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ditendangnya Steve Jobs ini tidak membuat Apple naik ya, yang ada malah turun. Makanya itu Apple, maksudnya Steve Jobs itu balik lagi ke Apple untuk bisa menyelamatkan nyawanya Apple ya. Yang dari tadi ditendang dari Apple, dan dia balik lagi ke Apple untuk bisa membangkitkan Apple dari krisis permasalahan yang ada di Apple tahun itu. Ya makanya tahun 91 dia balik lagi, dan ini sistem 7.0 ya, dia dimana dia balik lagi ya. Ini ada penambahan, bisa lihat ya, di sini ada 32 bit multi-finder, yang dimana ini mulai ditambahkan sedikit lah ya. Ini sama aja tahun 91, dan mungkin tampilannya tetap sama seperti Macintosh sebelumnya. Lanjut lagi tahun 94, ini ada sistem 7.5 ya, dia ada fitur baru seperti startup screen, drag and drop support, launcher. Coba kita run di sini ya. Nah, di sini kita akan coba run ya. Nah, jadi setelah Steve Jobs ditendang, makanya dia balik lagi ke Apple ya. Dan ini udah mulai cakep nih teman-teman tuh, beda banget ya, karena seperti tadi saya bilang bahwa ada penambahan yang lain ada di Macintosh yang terbaru ini, tuh ya. Oke, ini tahun 94. Lanjut lagi, nah pengembangan Macintosh itu terus berlanjut sampai tahun 96 ya, di mana ada namanya sistem 7.5.3, di mana ada penambahan seperti Browse Open Text Mode sini tuh ya. Ini ada penambahan yang ditambahkan oleh Apple di tahun 1996 ya. Ini lagi, ini ada macOS 7.6. Nah, yang tadinya Macintosh ya namanya panjang, kini udah disingkat menjadi macOS ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita akan lihat tampilannya. Ini udah mulai beda ya, apa sama ya? Saya lupa juga ya. Tapi ya kurang lebih hampir sama lah tampilannya dengan Macintosh sebelumnya ya. Nah, ini udah mulai beda teman-teman ya. Di sini udah mulai canggih, ada loadingnya, terus meskipun tampilannya sama ya, tapi ada mulai perbedaan yang diimprove oleh Apple ya di dalam macOS yang ke ini. Oke. Ini diluncurkan kurang lebih tahun 1997 tuh. Nah, lagi di sini ada macOS 8.0. Ini diluncurkan tahun 1997 ya, kurang lebih sama seperti macOS 7, cuman ada improvement yang lebih ditambahkan di dalam sini ya. Oke, ini kedokteran mungkin sama aja tampilannya, cuman ada penambahan fitur yang tadi disebutkan ya. Nanti kalau kalian mau coba ya, kalian bisa masuk aja ke websitenya ini ya, infinitymac.org ya. Kalau kalian mau coba macOS dan ingin tahu sejarahnya dari awal sampai saat ini ya. Tuh ya, ini udah mulai sama. Kayak Windows 95 lah ya, atau Windows 98 ya, lebih hampir sama. Oke, karena persaingan Apple dan Microsoft waktu itu benar-benar kuat sekali ya. Nah, ini pengembangan macOS tuh berlanjut ya di macOS 8.1, ini tahun 98. Ya mungkin ini berbarengan ya peluncurannya saat Windows 98 ya. Jadi ada penambahan fitur dan improvement pada UI-nya ya tuh. Terus juga macOS di tahun 98 ya, tempatnya Apple burst jauh ya, barengan tahunnya Apple juga melanjutkan pengembangannya ke macOS 8.5. Nah, itu sama ya. Dia tapi ada bedanya di sini, ada tuh ya. Ada penambahan seperti share log, 30 bit icon, dan lain sebagainya. Terus juga pengembangannya berlanjut sampai tahun 90 ya. 99, sorry. Bernama macOS 9.0. Kalau sekarang juga.
mungkin hampir sama lah dengan macOS sebenarnya, tapi mungkin ada improvement yang lebih detail, UI-nya lebih canggih gitu lah. Nah, terlihat ya, ini adalah macOS 9 atau macOS versi 9. Belum ada seperti kalau nama-nama seperti macOS Cheetah, macOS Tiger, itu belum ada teman-teman. Jadi dulu namanya benar-benar macOS saja, pakai versi angka. Kayak misalnya Windows 7, Windows 8 gitu ya, atau Windows 5 gitu ya. Mungkin kalau yang sekarang itu adalah kodenya. Jadi misalnya kalau yang terbaru macOS Sequoia itu adalah kode sistem operasinya. macOS Sonoma, macOS Ventura itu adalah kode untuk sistem operasinya. Sama kayak Windows. Misalnya Windows Blue ya, atau Windows Resolve atau apapun itulah. Ya, jadi itu sebagai kode nama aja ya buat operating system. Sama kayak Android juga ya. Nah, ini adalah macOS 9 ya. Versi 9 tuh ya. Dan juga berlanjut sampai saat ini ya. 2024 termasuk kemarin adalah macOS Sequoia ya. Tapi perlu diingat ya bahwa Apple merubah namanya ya dan mulai memakai nama-nama kode, mulai nama dari hewan, nama gunung, nama daerah atau nama gunung apa namanya, nama ya lokasi lah gitu ya. Saya macOS Big Sur, macOS apa tuh Ventura ya, macOS Sonoma atau macOS Tiger, El Capitan, atau Yosemite ya, itu mulai berbeda ya karena Apple mulai memakai kode nama dari masing-masing, dari hewan, dari daerah, lokasi, sampai per gunung ya, dipakai oleh Apple sebagai kode untuk operating system ya. Nah, jadi ya sama seperti kayak Android, kayak Windows itu ya, yang menggunakan nama sebagai kode untuk sistem operasi berikutnya. Nah, jadi kurang lebih ya beginilah ya sejarah Macintosh atau macOS dari awal sampai akhir ya. Kalau kalian udah apa, misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan aja tanyakan di kolom komentar ya. Karena kurang lebih beginilah ya sejarah singkatnya. Semoga kalian bisa paham ya bahwa ini persaingan antara Macintosh ini ternyata dari awalnya cukup bagus sekali dengan Windows ya. Menurut saya kedua sistem operasi baik Macintosh dan Windows ini sama-sama bagus. Ya, tapi itu baik lagi ya ke masing-masing di antara kalian. Tapi buat saya pribadi melihat sejarah Macintosh ini ya nggak jauh beda dengan Windows. Paling bedanya ada beberapa hal aja ya dengan Windows. Baiklah, demikian ya sejarah Windows, sejarah Macintosh dari awal hingga akhir. Kurang lebih maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.